Halo, assalamualaikum. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan belajar tentang gaya. Gaya atau tarikan atau dorongan terhadap sebuah benda ya. Nah, pengaruh gaya terhadap benda ada tiga. Yang pertama, mengubah bentuk benda. Contoh, kita punya sebuah karet, kemudian awalnya pendek, kemudian ketika ditarik dia bisa menjadi panjang. Nah, berarti itu pengaruh gaya terhadap benda dalam mengubah bentuk. Nah, pengaruh yang kedua bisa mengubah kecepatan gerak benda. Benda yang sedang bergerak kemudian direm atau ditarik sehingga dia menjadi berhenti, kecepatannya berubah dari mempunyai kecepatan menjadi kecepatan 0 atau sebaliknya ya. Kemudian pengaruh yang ketiga yaitu mengubah arah gerak. Ketika ada sebuah mobil yang sedang berjalan kemudian menabrak sesuatu, maka dia akan berbelok arahnya. Nah, itu pengaruh gaya terhadap arah gerak benda. Nah, jenis gaya berdasarkan sifatnya ada dua. Ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh yaitu gaya yang mempengaruhi benda jika saling bersentuhan. Contohnya gaya dorong. Kalau kita mau mendorong mobil, berarti kita harus bersentuhan dengan mobilnya. Kalau tidak bersentuhan, kita tidak bisa mendorongnya. Kemudian gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang bisa mempengaruhi benda meskipun tidak saling bersentuhan. Contoh, gaya gravitasi. Sebuah buah, misalkan sebuah mangga, bisa jatuh dari pohonnya. Jatuhnya kemana? Jatuhnya selalu ke bawah karena tertarik oleh gravitasi bumi atau tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Nah, padahal gaya gravitasinya itu di mana? Posisinya ada di pusat bumi. Nah, tetapi dia bisa mempengaruhi benda, mempengaruhi mangga tadi, sehingga mangganya bisa jatuh menuju ke pusat bumi. Gitu nggih. Macam-macam gaya berdasarkan sifatnya. Kemudian satuan gaya adalah kilogram meter per sekon kuadrat atau disingkat dengan Newton, simbolnya nanti N. Nah, 1 Newton itu 10 pangkat 5 Dyne. Dyne ini satuannya sama dengan satuannya sama dengan gram sentimeter per sekon kuadrat. Gini ya, gaya disimbolkan dengan F dari kata force bahasa Inggris dan digambarkan dengan anak panah sebagai penanda arahnya. Gitu nggih. Kita lanjutkan. Kemudian resultan gaya atau penjumlahan gaya. Resultan gaya. Resultan gaya jika ada dua buah gaya atau lebih yang searah garis kerja. Resultan gaya searah garis kerja. Jika terdapat dua buah gaya atau lebih yang searah garis kerja, maka resultan gayanya adalah penjumlahan dari gaya-gaya tersebut. Nih, misalkan ada sebuah benda ditarik oleh dua buah gaya, F1 dan gaya F2. Gaya F1 sama dengan 20 Newton, gaya F2-nya 30 Newton. Maka resultannya R atau sigma. Kayak gini ya, M tapi ditidurkan ini membacanya sigma. Sigma F gaya tadi ya. Resultan atau sigma gaya, penjumlahan gaya, itu sama dengan F1 ditambah F2 karena dia arahnya sama, searah. Ya, langsung saja kita tambahkan F1-nya 20, F2-nya 30. Jadi 20 ditambah 30, 50 Newton. Nah, ketika menyebutkan gaya, kita harus disertai dengan arahnya. Kemana arahnya? Karena F1 dan F2 itu sama-sama ke kanan, maka hasilnya, resultannya juga arahnya ke kanan. Gitu nggih. Jadi kalau ada dua buah gaya yang searah, atau nanti 3 atau berapa, kalau searah semua tinggal dijumlahkan, arahnya mengikuti. Kemudian yang kedua, resultan gaya yang berlawanan arah garis kerja, contohnya kanan kiri atau atas bawah, pokoknya yang berlawanan. Jika terdapat dua buah gaya atau lebih yang berlawanan arah garis kerja, maka resultan gayanya adalah selisih dari gaya-gaya tersebut. Saya contohkan di sini F1-nya ke kanan 20 Newton, sedangkan F2-nya ke kiri 30 Newton. Maka resultannya atau sigma F, F1 dikurangi F2.
20 dikurangi 30 sama dengan, nah di sini akan terlihat hasil yang negatif atau minus. 20 dikurangi 30 itu negatif 10 Newton. Artinya apa? Nilainya tetap 10 Newton. Nah, tanda minus ini hanya menunjukkan arahnya saja, yang arahnya ke kiri, berlawanan dari F1-nya tadi. Ya. Jadi harus ada arahnya. Gitu, ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, coba perhatikan, ada sebuah benda ditarik oleh 3 buah gaya. Di sini ada F1 20 Newton, F2-nya 30 Newton yang searah dengan F1 dan F3 40 Newton yang berlawanan arah dari F1 dan F2. Maka resultan gayanya atau sigma F-nya kita jumlahkan dulu yang searah. Searah dijumlahkan dulu, F1 ditambah F2 baru dikurangkan dengan F3-nya. F1 ditambah F2 dikurangi F3, 20 ditambah 30 dikurangi 40, 50 dikurangi 40 sama dengan 10 Newton. Karena hasilnya positif berarti arahnya ke kanan. Ya, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.